Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita bertemu di seleksi Timnas Pelajar Indonesia U15 tahap 2 yang diselenggarakan di Serang, Banten tanggal 15-18 Maret 2021. Inilah para talenta-talenta muda pesepak bola masa depan Indonesia yang nantinya mereka inilah yang akan membawa Garuda terbang tinggi. Mungkin mereka juga akan menjadi pemain-pemain besar di Indonesia, dan tentu saja talenta-talenta muda ini perlu diasah kemampuan, teknik, pengalaman bertanding agar semakin mumpuni dan mampu menjadi pemain sepak bola yang punya visi cerdas, bekerja keras, dan berprestasi. Seleksi tahap kedua ini adalah kelanjutan dari seleksi tahap pertama yang diselenggarakan di kota Surakarta pada bulan Maret 2020, di mana pada seleksi tahap kedua ini akan diambil 30 pemain terbaik yang diseleksi dari beberapa provinsi yang nantinya akan membuat tim pelajar Indonesia U15. Seleksi Timnas Pelajar U15 Indonesia tahap kedua diselenggarakan di Stadion Heroik Kopassus Serang, Banten, yang mana diselenggarakan oleh LIPSI atau Badan Liga Sepak Bola Pelajar seluruh Indonesia, yang merupakan operator yang ditunjuk oleh Kementerian Pemuda Olahraga Republik Indonesia sebagai penyelenggara kompetisi berjenjang Piala Menpora U14 dan U16 baik seri kabupaten, seri provinsi maupun seri nasional. Para pemain yang mengikuti seleksi baik tahap 1 ataupun tahap 2 ini adalah para pemain yang sudah dipantau oleh para trend scouting atau pemandu bakat, di mana database mereka dari seri kabupaten, seri provinsi maupun seri nasional dilihat dengan benar. Seleksi ini berdasarkan keikutsertaan mereka pada kompetisi berjenjang, bukan seleksi tanpa sebuah kompetisi. Tentu saja sekolah sepak bola atau SSB diklat akademi yang ada di kabupaten, di daerah-daerah sangat apresiasi sekali dengan adanya liga berjenjang Piala Menpora, sehingga kompetisi ini nantinya juga akan melahirkan para pemain-pemain besar Indonesia di masa depan, karena dari liga pelajar ini banyak juga lahir seperti Evan Dimas, kemudian Fikri Maulana, kemudian juga ada Bagas Bagus, Enano Aris Sukaryadi, dan tentu saja harapan kita semua kompetisi berjenjang seperti ini terus continue berlanjut sehingga SSB klub maupun akademi maupun diklat akan terpacu dan termotivasi untuk menciptakan pemain-pemain berbakat, berlatih dengan lebih keras karena ada tujuan yang ingin dicapai. Dengan keikutsertaan sebuah turnamen, pemain-pemain muda ini akan dapat kesempatan bermain lebih, akan dapat mengasah kemampuan dirinya, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, sehingga proses untuk menciptakan pemain yang tentu saja butuh waktu yang tidak sebentar, tetapi dengan banyaknya kompetisi, jam tanding yang semakin banyak akan membuat pemain tersebut lebih cepat berkembang. Sepak bola di masa modern sekarang ini bukan hanya lagi sekedar hobi, tetapi apabila dibina, diarahkan, dilatih dengan cara-cara yang benar, akan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang menjamin masa depan generasi-generasi kita. Dan
di zaman modern, zaman milenial ini, pengaruh globalisasi teknologi juga banyak berdampak buruk, terutama banyaknya game-game online di mana generasi muda menjadi apatis, kurang bergaul, kepekaan sosialnya berkurang karena mereka hidup di dunia hayalan, memainkan sebuah game, sehingga perlu kita imbangi agar para penerus generasi bangsa ini juga bisa bekerja keras, karena untuk mencapai sebuah cita-cita perlu kerja keras, perlu ketekunan, bukan hanya hidup di alam hayalan seperti bermain game online. Tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi para pemain yang dipanggil seleksi Timnas Pelajar U15 tahap kedua, di mana mereka membawa nama provinsi mereka masing-masing, bersaing secara ketat untuk memenuhi kuota 30 orang yang disiapkan oleh BEPSI. Dan tentu saja kita juga berterima kasih kepada Badan Liga Sepak Bola Pelajar seluruh Indonesia yang sudah melakukan proses kompetisi berjenjang ini mulai dari 2012, sehingga proses tersebut akhirnya banyak menciptakan pemain-pemain talenta muda hebat Indonesia. Dan tentu saja kita sebagai pencinta bola, mungkin juga kita pelatih SSB, kemudian juga orang tua dari siswa SSB akademi ataupun diklat, mari kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk mengantarkan sepak bola harapan masa depan Indonesia ini ke mimpi mereka yang tentu saja ingin menjadi pemain profesional, pemain yang bisa membanggakan bangsa dan negara. Dan tentu saja mari kita merubah mindset atau pola pikir. Jangan berpikir sepak bola hanyalah sebuah permainan belaka yang hanya didasari oleh hobi, tetapi tentu saja sepak bola sudah berubah menjadi sebuah industri yang tentu saja bisa menghasilkan pundi-pundi uang, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menjamin masa depan dari anak-anak kita apabila tentu saja dibina, dilatih, diarahkan dengan benar lewat sebuah proses latihan yang benar dan ditempa lewat kompetisi-kompetisi berjenjang yang ada. Tanpa itu semua tentu saja sangat susah untuk tercapai. Dan tentu saja mudah-mudahan tetap ada kesinergian dari para pemangku kebijakan, pemerintah, dan juga pelaku olahraga di lapangan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis agar channel ini bisa berkembang di masa yang akan datang. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.